Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 hai, pioner di seluruh Nusantara. Selamat pagi. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan teman-teman yang dalam keadaan sakit, semoga segera sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dan teman-teman yang dalam keadaan kesusahan, semoga dimudahkan segala usahanya dan dimudahkan segala rizkinya. Oke, teman-teman, tidak berlama-lama, kita mengulas kembali P-Network, koin masa depan, koin kita semua di dalam penambangan. Ini di dalam penambangan masih seperti kemarin, on-ramp integration, ya, masih dalam keadaan yang sama. Oke, mari kita ulas dulu P-Network hari ini dan berita yang ada di news hari ini, teman-teman. Ya, token P-Network bisa bersiap untuk breakout setelah all-time low. Oke. P telah berkonsolidasi sejak mencapai titik terendahnya sepanjang masa pada 1 Agustus. Namun, momentum bullish mulai terbentuk saat pembeli memanfaatkan penurunan ini. Indikator MACD mendekati crossover positif, menandakan momentum ini, momentum beli yang menguat yang dapat mendorong harga P lebih tinggi dalam waktu dekat. Jika momentum tetap kuat, P bisa breakout resisten di 0,37 dan berpotensi mencapai 0,44 dolar. Token P-Network sebagian besar bergerak sideways, menunjukkan tanda-tanda konsolidasi sejak mencapai titik terendah baru sepanjang masa di angka 0,32 dolar pada 1 Agustus. Namun, momentum bullish mulai muncul karena pembeli nampaknya memanfaatkan penurunan ini. Pertanyaannya adalah, apakah optimisme yang meningkat ini dapat diterjemahkan menjadi lebih banyak keuntungan di sesi mendatang? Tekanan jual berkurang pada token P. Pada grafik 1 hari, indikator Moving Average Convergence Divergence MACD, P mendekati crossover positif, menandakan potensi pergeseran momentum menuju kekuatan beli. Untuk TA, token dan pembaruan pasar, ingin lebih banyak wawasan token seperti ini? Dasar untuk newsletter harian Crypto Editor Harsh Notiferi. Oke. Indikator MACD suatu aset mengidentifikasikan tren dan momentum dalam pergerakan harganya. Ini membantu trade melihat potensi sinyal beli atau jual melalui crossover antara garis MACD dan garis sinyal. Crossover positif terjadi ketika garis MACD baru melintas garis sinyal oranye. Ini adalah sinyal bullish karena menunjukkan bahwa momentum jangka pendek aset semakin kuat dibanding dengan tren jangka panjangnya. Untuk P, ini berarti minat beli meningkat dan dapat dorongan harga lebih tinggi dalam waktu dekat. Selain itu, pembacaan dari indikator BB Trend P menunjukkan penurunan yang stabil dalam ukuran batang merahnya sejak tren sideways dimulai. Oke. BB Trend mengukur kekuatan dan arah tren berdasarkan ekspansi dan kontraksi Bollinger Band. Ketika mengembalikan batang merah, harga aset secara konsisten ditutup mendekati Bollinger Band bawah, mencerminkan tekanan jual yang berkelanjutan. Namun, ketika ukuran batang merah ini mulai menurun seperti pada P, tekanan jual berada dan sentimen pasar beralih ke pembelian. Langkah selanjutnya P token bergantung pada permintaan. Permintaan yang berkelanjutan untuk P dapat mendorong di atas kisaran atas saluran horizontalnya yang membentuk resisten di 0,37. Jika berhasil diubah menjadi lantai support, ini dapat membuka jalan untuk rally lebih lanjut menjadi 0,44 dolar. Sebaliknya, jika permintaan melemah lagi, P dapat lanjut tren sideways-nya akan jatuh di bawah 0,34. Oke teman-teman, ini prediksi dari newsletter ya. Oke, kita bahas di bursa dulu.
Teman-teman, kita bisa melihat di Bursa Maxi. Ya, ini teman-teman, kita sedang login di Maxi. Ya, untuk harga Pi Network hari ini mengalami kenaikan teman-teman 5,47% dari harga terendahnya kemarin 0,33, sekarang menjadi 0,38 dolar. Ya, ini untuk time frame 1 jam, untuk time frame 4 jam, dan ini untuk time frame 1 hari. Ya teman-teman. Oke, tidak berlama-lama, kita ingin melihat cuitan dari Satoshi Nakamoto dan berita apa yang ada di Twitter Satoshi Nakamoto, teman-teman. Ya, teman-teman, kita sudah berada di Twitter Satoshi Nakamoto. Ya, kita ingin melihat cuitan apa Satoshi hari ini, teman-teman. Ini 11 jam yang lalu. Ya, ini 11 jam yang lalu. Ya, kita kupas dulu di 15 jam yang lalu, teman-teman, dari postingan Twitter Satoshi Nakamoto. Kita selalu mengambil berita dari Satoshi Nakamoto karena beliau adalah orang di belakang layar Pi Network, dan beliau adalah pendiri Bitcoin, teman-teman. Dan kita paham ke depan Pi akan bersanding dengan Bitcoin, teman-teman. Oke, tidak berlama-lama. Prasyarat agar Pi bernilai dan dapat digunakan dalam ekosistem adalah KYC. Apakah Anda sudah lulus KYC? Ya atau tidak? Kalau kamu pilih tidak, apa yang terjadi padamu? Bagikan pengalamanmu di kolom berikut. Ada jawaban dari teman-teman pioner. Yes, but there are still some people who don't pass in my referral team. Lalu dijawab oleh Satoshi Nakamoto, so sad, that's the reason why you could not give the referral reward right. Lalu ada balasan yang lainnya, passion. Lalu dijawab oleh Satoshi Nakamoto, good job, congrats you on this task. Oke. Dan ini ada postingan dari teman-teman juga yang masih tentatif KYC-nya, dan ada beberapa yang masih tentatif. Ya, oke, kita bahas lagi dari cuitan Satoshi Nakamoto 11 jam yang lalu. Ya, ini cuitan berikutnya. Lalu kita terjemahkan langsung, teman-teman. Lebih dari 19 juta pengguna terverifikasi KYC, lebih dari 120 juta unduhan, 60 juta plus pioner terdaftar, jangkauan global 200 lebih negara yang mengadopsi Pi Network dan dapat digunakan di 200 negara, teman-teman. Bayangkan, teman-teman, tidak ada koin yang mempunyai nilai dan mempunyai ekosistem sedahsyat seperti Pi Network, teman-teman. Pi adalah masa depan, Pi adalah aset kita, teman-teman. Jangan lupa, teman-teman, manfaatkan waktu selagi kita masih bisa menambang. Dan teman-teman yang belum menyalakan petirnya, yang belum ngeklik petirnya, segera klik petirnya. Jangan sampai teman-teman kehilangan kesempatan, karena Pi adalah aset masa depan. Dan ingat selalu, teman-teman, Pi di ekosistem adalah GCV $314.159. Pegang erat-erat, pertahankan, jangan jual koin teman-teman dengan harga yang murah. Ingat selalu pesan dari istri Nicholas Kokkalis, Cheng Diovan, bahwa 10 Pi sangat berguna. Karena 10 Pi bisa untuk seumur hidup. Bisa dipakai untuk seumur hidup. Sekali lagi, ingat pesan istri dari Nicholas Kokkalis, Cheng Diovan. Oke, teman-teman, jangan lupa dukung channel ini berkembang, like and subscribe, dan komen terbaik. Tetap semangat, sukses sama-sama, salam pioner,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.